Dalam video ini, kami akan membahas fisiologi dari ventilasi mekanik. Tujuan dari video ini bukan sebagai tinjauan komprehensif dari seluruh patofisiologi pulmoner. Tujuan dari video ini ialah untuk menggarisbawahi poin-poin penting dari fisiologi yang relevan dengan tata laksana pasien dengan kondisi kritis di rumah sakit. Konsep pertama yang akan ditinjau ialah penyesuaian atau matching perfusi ventilasi. Pengertiannya ialah bahwa ventilasi atau pemberian oksigen dan eliminasi CO2 adekuat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini ditunjukkan dengan gambaran yang akan kita gunakan secara berulang sepanjang video. Sayangnya, banyak dari pasien yang berada dalam kondisi kritis tidak memiliki matching perfusi ventilasi yang adekuat. Salah satu penyebab paling umum dari hipoksemia pada pasien dengan kondisi kritis, terutama pada pasien COVID-19, ialah adanya SAN. Pengertian SAN dalam hal ini ialah bahwa terdapat area dari paru yang tidak secara adekuat diventilasi, walaupun darah masih dialirkan ke area tersebut. Contoh klasik ialah suatu SAN intrakardia. Ini adalah defek anatomi yang menyebabkan sebagian darah berjalan melalui bypass oksigenasi dan ventilasi. Apa yang kemudian terjadi ialah darah teroksigenasi yang melewati paru secara normal, bercampur dengan darah deoksigenasi sehingga menyebabkan hipoksemia menyeluruh. Walaupun ini merupakan suatu contoh yang ekstrim, seringkali kasus ini dijumpai di dalam paru itu sendiri. Contoh terbaik ialah atelektasis. Jika suatu area dari paru mengalami dekompresi dan tidak terjadi pertukaran gas, namun masih dapat menerima perfusi sehingga mengakibatkan hipoksemia. Efek yang sama juga dijumpai pada area di dalam paru yang dipenuhi dengan edema atau infiltrat lainnya. Ketika kita mengamati paru pasien dengan ARDS atau sindrom distress pernafasan akut, kita jumpai banyak heterogenitas. Pada gambaran X-ray ini, kita lihat contoh jelas dari kondisi tersebut. Perhatikan bahwa area di atas ini memiliki perfusi ventilasi yang normal dan terlibat secara reguler dalam proses ventilasi. Terdapat suatu area besar di sini dengan edema, konsolidasi, dan infiltrat yang jelas. Dan kemudian dapat Anda bayangkan bahwa terdapat area-area di basis yang mengalami atelektasis. Sementara di sini saya tunjukkan contoh area-area luas dari edematosa normal dan area-area atelektasis dari paru. Perlu dipahami bahwa pada seorang individu pasien, kondisi ini dapat bervariasi dan seringkali dapat terjadi dalam skala yang lebih kecil dibanding skala luas yang saya gunakan di sini sebagai contoh. Konsep utama lain dari patofisiologi dari hipoksemia adalah de-recruitment. Ketika kita menyebut de-recruitment, yang dimaksud ialah atelektasis dalam skala besar. Kami mengamati pasien-pasien yang datang dengan dijumpai adanya dorongan inspiratori negatif. Pasien-pasien tersebut diberikan ventilasi tekanan negatif, yang merupakan metode ventilasi yang sangat efisien. Kami berikan sedasi kepada mereka, relaksasi, dan dilakukan intubasi serta menghubungkan dengan ventilator, di mana pasien-pasien tersebut mengalami de-recruitment menonjol. Jika kita baringkan pasien tersebut secara mendatar, maka paru-paru pasien yang dalam kondisi berat dengan adanya edema dan infiltrat akan kolaps dengan sendirinya. Hal ini diperburuk juga dengan adanya kompresi paru oleh jantung. Organ abdomen akan naik dan mengkompresi porsi inferior dari paru. Dan kondisi ini tidak hanya bersifat skematis. Dapat Anda lihat di sini, ini adalah gambaran CT scan dari seorang pasien dalam posisi berbaring mendatar. Dan dapat Anda lihat bahwa jantung ternyata menyebabkan kompresi, berakibat pada de-recruitment di sisi belakang. Konsep penting lainnya ialah vasokonstriksi hipoksemia, yaitu ketika Anda menjumpai suatu unit paru yang apapun penyebabnya, tidak mengalami pertukaran gas adekuat. Yang akan terjadi ialah tubuh akan mencoba mengkoreksi kondisi tersebut dengan meminimalisasi perfusi menuju paru. Maka akan terjadi suatu konstriksi yang menyebabkan penurunan perfusi pada unit paru yang berada dalam kondisi buruk tersebut. Hal ini bisa terjadi kapan saja. Kita semua memiliki area-area yang mengalami perfusi ventilasi sepanjang waktu, yang mana merupakan peristiwa yang normal.
dan tubuh kita dapat menggunakan suatu mekanisme kompensasi untuk mengoptimalkan proses matching perfusi ventilasi. Namun, ketika seorang pasien mengalami perburukan kondisi, terkadang mekanisme tersebut mengalami kelelahan sehingga tidak dapat bekerja. Konsep lain yang perlu dipertimbangkan dalam patofisiologi pulmoner ialah fisiologi normal dari eliminasi karbon dioksida. Pada contoh ini, kita lihat karbon dioksida mengalir masuk dan kemudian mengalami ventilasi ke arah luar. Proses ini sangat efisien, sehingga penentu utama dari eliminasi CO2 ialah hanya jumlah dari gas yang berjalan melewati paru. Kita hitung dalam kuantitas ketika kita membicarakan minute ventilation pada ventilasi mekanik. Minute ventilation yaitu volume tidal dikali jumlah nafas per menit. Ilustrasi yang saya miliki di sini menunjukkan volume di dalam paru, dan pikirkan berapa kali per menit volume udara berpindah masuk dan keluar. Walaupun mekanisme pulmoner sangat penting, seringkali tidak kita pertimbangkan pada kasus-kasus yang tidak menggunakan ventilasi mekanik. Pada contoh ini, di bagian atas kita memiliki satu set paru dan sistem pernapasan yang normal. Namun, beberapa pasien dapat dijumpai adanya gangguan resistensi. Resistensi ialah tahanan terhadap arus atau flow. Anda harus memiliki suatu arus udara untuk dapat menjumpai suatu resistensi. Dan dapat Anda lihat di contoh ini, seseorang dengan asma menjadi contoh yang tepat dari seseorang dengan gangguan resistensi. Selain itu, terdapat pasien-pasien yang memiliki gangguan komplien. Saluran nafas yang mereka miliki baik, tidak ada permasalahan dengan arus. Namun terdapat kekakuan paru, yaitu adanya paru edematosa dan sulit untuk mengembang. Pasien-pasien tersebut dikatakan memiliki suatu gangguan komplien. Anda dapat juga menjumpai masalah komplien pada pasien-pasien dengan perbesaran dinding dada, isi abdomen yang berat, hipertensi intraabdomen, dan kondisi lainnya di dalam sistem pulmoner yang memberatkan paru atau dinding dada sehingga berakibat terjadinya gangguan komplien. Kita dapat menggunakan ventilator untuk membantu dalam menentukan apakah seorang pasien cenderung memiliki gangguan resistensi atau suatu gangguan komplien, atau bahkan keduanya. Ventilator memberikan kita banyak informasi mengenai mekanisme pulmoner. Poin pertama untuk diperhatikan ialah puncak tekanan inspiratori. Puncak tekanan inspiratori ialah puncak tertinggi dari seluruh pernafasan. Hal tersebut yang mendasari penyebutan puncak. Ketika kita membicarakan puncak tekanan inspiratori, kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang terlibat baik pada resistensi dan komplien. Komplien diukur berdasarkan tekanan plateau. Tekanan plateau ditentukan dengan melakukan inspiratory hold atau penghentian inspirasi sementara. Kita hentikan seluruh arus sehingga tidak terjadi resistensi, sehingga yang tersisa ialah ukuran komplien. Hal tersebut diilustrasikan pada diagram ini. Kita lihat pada tracing ventilator ini. Kita jumpai pada awal pernafasan, alveolus di atas berada pada posisi tanpa arus, yaitu dalam kondisi at rest atau istirahat. Pernafasan kemudian dimulai dan udara masuk ke dalam saluran nafas kecil dan alveolus. Situasi ini menyebabkan terjadinya gangguan arus. Kita ukur tekanan plato dengan melakukan inspiratory hold, di mana seluruh arus dihentikan. Dengan inspiratory hold, kita dapat mengukur tekanan di dalam alveolus. Tekanan ini disebut dengan tekanan plato. Kemudian, dengan ekshalasi, faktor arus kembali muncul. Ini adalah contoh pada ventilator. Kita lihat, di sini ialah puncak tekanan inspiratori, juga dikenal sebagai peak, yaitu tekanan maksimal yang diterima selama pernafasan. Dalam contoh ini, angka puncak tekanan inspiratori berada sedikit di atas 50, yang dianggap sebagai peningkatan tekanan yang ekstrim. Ketika kita lakukan tindakan inspiratory hold, tekanan plateau didapatkan. Besar tekanan plateau pada contoh ini ialah 38. Angka ini juga termasuk ke dalam peningkatan tekanan plateau yang ekstrim. Kita menginginkan target besar tekanan plateau berada di angka sama dengan atau kurang dari 30, di mana semakin rendah angkanya, maka semakin baik. Pada komplien, penting memahami hubungan antara tekanan dan volume. Ketika kita memiliki suatu ventilator, kita dapat mengatur variabel kontrol.
kita dapat mengatur baik tekanan maupun volume. Namun, variabel apapun yang kita setting, maka variabel lainnya akan menjadi variabel kondisional. Jika Anda mengatur setting tekanan, maka Anda akan mendapatkan angka volume pada ventilator. Dan jika Anda mengatur suatu volume, Anda juga akan mendapatkan suatu besaran tekanan. Hubungan antar keduanya ialah apa yang kita rujuk sebagai suatu komplien, yaitu besar perubahan volume dibagi dengan besar perubahan tekanan. Maka dapat Anda bayangkan jika seorang pasien memiliki komplien yang buruk di dalam paru mereka, maka paru akan mengalami kekakuan sehingga sulit untuk mengembang. Kondisi ini membutuhkan banyak tekanan, bahkan untuk dapat mencapai volume tidal yang kecil. Pemahaman mengenai konsep ini sangat bermanfaat dalam proses berpikir dalam penggunaan ventilator. Konsep penting lainnya yang perlu dipikirkan ialah air trapping atau penumpukan udara. Air trapping merupakan masalah utama bagi banyak pasien yang menggunakan ventilator. Konsep dasar dari air trapping ini ialah bahwa ketika pasien ekshalasi, mereka belum mencapai ekshalasi nafas secara total ketika pernafasan berikutnya terjadi. Anda dapat bayangkan seiring berjalannya waktu, tekanan dan volume tersebut akan terakumulasi di dalam sistem pernafasan dan mengakibatkan peningkatan distensi, peningkatan tekanan, dan dapat menimbulkan gangguan hemodinamik dan pernafasan signifikan. Perlu dicatat bahwa ilustrasi yang saya tunjukkan di sini bukan bentuk gelombang apapun yang akan Anda jumpai pada ventilator. Tampilan ini hanya bertujuan untuk ilustrasi. Ini adalah ide konseptual dari apa yang kita amati di dalam paru. Perlu dicatat lagi bahwa ini tidak menjadi hal yang selalu harus diamati untuk air trapping. Namun, gambaran ini dapat menjelaskan konsep yang mendasari terjadinya air trapping tersebut. Pasien ini mengalami kondisi COPD atau penyakit paru obstruktif kronis yang buruk. Parunya tampak sangat membesar, diafragma mendatar, dan bahkan Anda dapat menemukan bahwa mediastinum pasien relatif kecil dan terkompresi oleh karena seluruh udara yang terjebak dan menumpuk. Seluruh tekanan udara dijumpai di dalam kavitas intratorasis dari pasien. Untuk menghitung air trapping, kami melakukan tindakan expiratory hold atau penghentian sementara ekspirasi. Serupa dengan tindakan inspiratory hold untuk menilai tindakan plateau, tindakan expiratory hold membantu kita dalam mengukur tekanan di dalam sistem ketika seluruh arus dihentikan. Maka, yang perlu kita lakukan pada ventilator ialah menekan tombol expiratory pause atau tombol expiratory hold. Dapat dijumpai dengan penamaan berbeda pada berbagai ventilator. Dan tekanan yang tersisa yang muncul ialah PEEP auto atau juga dikenal sebagai PEEP intrinsic. Keduanya adalah tekanan yang sama. PEEP intrinsic atau PEEP auto adalah sinonim satu sama lain. Pada contoh ini, pasien memiliki angka PEEP intrinsik sebesar 1,6. Juga dapat disebut dengan besar PEEP auto 1,6. Hal ini menunjukkan bahwa besar tekanan yang tertinggal dalam sistem setelah pasien menghembuskan nafas atau ekshalasi ialah 1,6 cm H2O. Angka ini dianggap kecil. Umumnya, kita tidak perlu khawatir ketika tekanan tersebut mulai melewati angka 5. Namun tentu kita perlu khawatir ketika besar tekanan melebihi 10. Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ialah efek yang ditimbulkan tekanan ventilasi positif pada hemodinamik. Tentunya, pasien yang datang dan diintubasi akan diberikan sedasi, blok neuromuskular, sehingga dapat terjadi penurunan tonus adrenergik, sehingga pasien dapat mengalami hipotensi sebagai akibatnya. Tekanan positif juga memiliki efek-efek independen tersendiri. Efek tersebut berdampak pada ventrikel kanan dan kiri dengan sedikit perbedaan. Pemahaman terhadap efek-efek tersebut dapat membantu penerapannya dalam fisiologis pasien. Pertama, pertimbangkan pada ventrikel kanan. Ketika Anda mengintubasi seorang pasien dan memberikan ventilasi tekanan positif tersebut akan menurunkan preload ke dalam jantung kanan. Hal tersebut ditunjukkan di sini dengan mata panah putih dan biru, di mana peningkatan tekanan akan menurunkan aliran balik vena atau venous return. Namun, situasi ini akan meningkatkan afterload di dalam ventrikel kanan. Hal ini terkadang menjadi konsep yang sedikit menjebak untuk dipahami.
Proses yang terjadi ialah bahwa dengan adanya tekanan ventilasi positif, alveoli akan terdistensi, seperti yang ditunjukkan dalam kotak kecil ini. Kondisi ini menyebabkan crimping atau penyusutan kapiler-kapiler kecil, sehingga meningkatkan resistensi pembuluh darah alveolar secara keseluruhan. Maka, peningkatan dari resistensi pembuluh darah pulmoner akan meningkatkan afterload di dalam ventrikel kanan. Konsep ini dapat menjadi penjelasan mengapa pasien yang datang dengan gagal ventrikel kanan dan terintubasi seringkali mengalami perburukan secara dramatis setelah pemasangan intubasi. Kebalikannya, ventrikel kiri memiliki beberapa efek yang berbeda. Serupa dengan ventrikel kanan, efek penurunan preload dijumpai ketika pasien berada pada ventilasi tekanan positif. Namun, kondisi ini juga menurunkan afterload menuju ventrikel kiri tersebut. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan transmural yang diilustrasikan di sini dengan panah berwarna merah putih dan panah hitam. Tekanan positif yang diwakili oleh panah hitam menurunkan tekanan transmural dan menyebabkan penurunan dalam afterload. Hal ini yang menyebabkan mengapa terkadang penempatan pasien dalam ventilasi tekanan positif dapat bermanfaat, terutama pada pasien dengan gagal ventrikuler kiri. Terakhir, inilah akhir dari tinjauan singkat fisiologis pasien yang perlu diperhatikan pada ventilasi mekanik. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk pada dokumen yang menyertai video ini.